Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Allah bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita sehingga pagi hari ini kita punya kesempatan untuk bangun dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini memberkati kami semua. Biarlah kami membuka pintu hati kami dan Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa merasakan berkat-berkat Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berbicara di dalam hati kami dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pagi hari ini, membuka pintu dan mengizinkan Tuhan masuk. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berada dalam rumah yang bising karena ada suara televisi yang keras ataupun musik, lalu ada seseorang yang mengetuk pintu? Kemungkinan besar kita tidak akan mendengar ketukan itu. Bukan karena orang di luar tidak mengetuk, melainkan karena ada suara yang bising di sekitar kita sehingga ketukan itu tidak terdengar oleh kita. Kita sebagai orang Kristen seringkali juga tidak mendengar suara Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus kita tidak bisa menerimanya karena ada berbagai hal dalam kehidupan kita. Sehingga kita kehilangan berkat yang sebenarnya sudah disediakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak-Ibu Saudara, seringkali kita membaca kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 sebagai ayat penginjilan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Itu tidak salah. Namun secara konteks historis surat ini sebenarnya ditujukan kepada jemaat di Laodikia, ya, yang tentunya adalah jemaat Tuhan sebuah gereja. Artinya Kristus sedang berdiri di luar pintu rumah orang-orang yang mengaku sebagai pengikutnya. Namun ironisnya, Yesus berada di luar pintu gerejanya sendiri. Di luar pintu kehidupan umatnya mengetuk dan menunggu untuk diizinkan masuk. Bagaimanapun juga Tuhan tidak pernah mendobrak pintu dan memaksakan kehendaknya untuk masuk. Kita punya wewenang atau mendengar ataupun membuka ataupun tidak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhadapan dengan sebuah keputusan. Membuat keputusan adalah sangat penting karena itulah yang akan menentukan langkah kita seterusnya. Bapak-Ibu Saudara, Tuhan tidak dapat mengubah hidup seseorang sebelum ia mengambil keputusan mau berubah. Tuhan menginginkan manusia mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun tanpa satu paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. Tuhan hanya mengetuk pintu hati orang. Jika ada yang mendengar suaranya dan membukakan pintu hatinya, maka Tuhan akan masuk dan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Demikian pula kita sebagai orang Kristen yang sudah lama tidak mengingat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus senantiasa mengetuk-ngetuk pintu untuk masuk di dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi, apakah kita
mengambil keputusan untuk menerima, membuka, ataupun tidak, itu juga kita diberikan kebebasan. Jadi Tuhan sangat menghargai kebebasan manusia dalam membuat keputusan atau pilihan hidup. Keputusan atau pilihan yang salah tentu akan membawa seseorang kepada jalan yang salah. Bila saat ini kita mempunyai kesempatan yang luas untuk memberitakan Yesus, mari kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Jika saat ini kita punya kesempatan untuk menerima Yesus hadir dalam kehidupan kita, mari kita membuka seluas-luasnya sehingga Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selagi Tuhan Yesus mau mengetuk pintu hati kita, mari kita mengizinkan Yesus masuk. Sebab Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita. Artinya di situ ada sebuah berkat, ada kedekatan, ada relasi yang indah antara kita dengan Tuhan. Jadi sangat disayangkan apabila Tuhan Yesus ingin hadir dalam hidup kita, tetapi kita menutup pintu hati kita. Mari selagi Tuhan mengetuk pintu hati kita, mari kita membuka seluas-luasnya dan biarkan Tuhan Yesus masuk dan kita bisa makan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita bisa dikenyangkan, kita dipuaskan, kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami membiarkan Engkau berdiri di luar. Sesungguhnya Engkau rindu masuk di dalam kehidupan kami, tetapi kami sibuk dengan pekerjaan kami sendiri, sibuk dengan segala hal yang kami lakukan, dan tidak pernah membuka pintu untuk Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Saat ini biarlah kami semua membuka pintu hati kami dan biarlah Tuhan masuk dalam hidup kami. Dan kami rindu makan bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kami sehari-hari saat ini, biarlah kami senantiasa mengingat Tuhan, membuka pintu hati untuk Tuhan, dan membiarkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kita menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.